Kenapa takut kau nanti 2029 si manis mencalonkan nggak terpilih? Ferry Amsari memberi tantangan kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Prabowo untuk memecat orang-orang terdekatnya, mulai dari Luhut hingga Teddy. Hal ini diungkapkan oleh Ferry Amsari ketika menerima ajakan dari Presiden Prabowo untuk berdialog mengenai Indonesia Gelap. Ferry Amsari juga mengungkapkan bahwa dalam dialog tersebut harus disiarkan secara langsung dan tidak boleh ada potongan. Serta di situ Ferry Amsari juga meminta supaya Pak Prabowo siap untuk berdebat. Dan di sini Ferry Amsari juga ada menyebut tentang adiknya Pak Prabowo. Oke, selengkapnya kita gas ke videonya. Wakilan tokoh Indonesia Gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, menantang Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan orang-orang terdekatnya. Mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 9 April, tantangan tersebut disampaikan saat Ferry menerima ajakan Prabowo untuk berdialog soal Indonesia Gelap. Ia mengaku siap bertemu dengan Presiden dan berbicara panjang lebar mengenai hal tersebut. Namun, Ferry mensyaratkan Prabowo harus siap di debat dan dialog harus disiapkan. Mensyaratkan ya guys ya bahwa Pak Prabowo siap berdebat dan disiarkan secara langsung. Secara langsung tanpa dipotong. Ia lantas menyinggung orang-orang terdekat Presiden yang dinilai dapat menimbulkan masalah di masa mendatang seperti Luhut, Dasko, dan Teddy. Apalagi status Teddy saat ini masih merangkap sebagai TNI aktif. Ada tuh adik Presiden di negeri antah berantah itu Mas Win. Belum. Artis Tiput yang kerjanya ya hanya sindir menyindir. Ini ditanggapi oleh Bapak TikToker Prabowo Yohana, Subianto, guys. adik Pak Prabowo Subianto, ya, yaitu Pak Hasim. Artis Tiput ini bilang ada adik presiden di negeri antah berantah. Di negeri antah berantah. Belum 4 bulan sudah menjanjikan kalau presiden terpilih untuk kedua kali saya akan bangun 30 juta rumah. Dia bilang menurut logika dia, logika ketatanegaraan, logika politiknya nggak nyampe sama dia. Belum sampai 4 bulan udah kampanye katanya. Ya nggak masuk lah ke logika kau. Orang yang ada di hati dan pikiran kau itu cuma kotor. Lagian jadi laki-laki itu gentleman. Aku tuh seneng banget kalau kakak ini merespon video gitu. Seneng banget aku sama cara ngomongnya. Sindir menyindir, cacingan kau. Yang dimaksud ya adik Bapak Prabowo yaitu Pak Hasim. Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto sekarang kan lagi membangun ya 3 juta rumah dan apartemen setiap tahunnya. Berarti selama pemerintahan Bapak Prabowo Subianto 5 tahun, maka akan terbangun 15 juta rumah dan apartemen. Andai ya 2029 nanti rakyat Indonesia kembali memilih Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden, maka pembangunan rumah dan apartemen ini akan dilanjutkan. Berarti kalau ditambah 5 tahun lagi, ya berarti Prabowo Subianto menjabat presiden 10 tahun, maka akan dibangun rumah dan apartemen sebanyak 30 juta. Salahnya di mana? Kalau kau anggap itu kampanye, terserah kau lah. Yang milih nanti kan di 2029 kan rakyat Indonesia yang menentukan siapa presidennya. Kenapa takut kau nanti 2029 si manis mencalonkan nggak terpilih? Aduh, sabar ya kakak ya. Kebohongan ini, ya ini cuma omon-omon kata dia. Sama seperti presiden sebelumnya, yaitu Bapak Joko Widodo, masalah IKN. Mereka berdua ini mentertawakan. Katanya kan Pak Jokowi bilang banyak investor, padahal investor nggak ada. Kalau investor tidak ada di IKN, itu IKN ya sampai sekarang pembangunannya
tidak mungkin berjalan. Jadi coba kau ke sana, kau cek dulu siapa-siapa yang invest ke IKN, baik dari dalam negeri, baik dari luar negeri. Buang penyakit hati. Lalu dia bilang lagi, ya, setelah masalah IKN, kebohongan Pak Jokowi, ada kebohongan lagi katanya Pak Jokowi, masalah mobil SMK. Tapi sebentar deh guys, apa-apa pasti langsung, bukan langsung, apa sih? Pasti nanti ngarahnya ke Pak Jokowi gitu ya. Pasti ada aja kaitannya sama beliau. Ya, kenapa ya? Selalu digaungkan anak-anak Abah. Ya, mobil SMK mana? Mobil SMK Jokowi mana? Inilah kalau orang ya dipenuhi dengan kebencian. Jadi dia tidak bisa menerima kenyataan. Masalah mobil SMK ini digaungkan, dijadikan isu waktu Pilpres 2019. Yang menggaungkan itu adalah Fadly John. Dia bilang ya, seolah-olah Pak Jokowi ini ya kan, popularitas Pak Jokowi itu diambil dari menggunakan mobil SMK ini. Dan digorenglah sampai sekarang karena mobil SMK ini katanya tidak ada diproduksi. Dan mereka menyalahkan Pak Jokowi. Mobil SMK ini ya dibuat oleh anak SMK Solo. Waktu itu Pak Jokowi sebagai wali kota Solo merasa bangga ada anak bangsa yang bisa menghasilkan karya. Pak Jokowi sangat mengapresiasinya dan Pak Jokowi mendorong ya anak SMK ini untuk berkarya. Dan penanganan mobil SMK ini murni ditangani oleh pihak swasta. Pembuatannya itu oleh pihak swasta, bukan oleh Pak Jokowi ataupun pemerintah. Jadi kalau seandainya mobil SMK ini tidak terlaksana, itu bukan salah Joko Widodo. Itu salah dari pabrik pembuatannya, perusahaannya, bukan Pak Jokowi. Ya, Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi yang disingkat SMK yang memproduksi ya mobil SMK ini sudah menyatakan bahwasanya ya perusahaan SMK ini perusahaan swasta nasional, tidak ada hubungannya sama pemerintah ya, bahkan sama Joko Widodo. Bapak Jokowi hanya mendorong anak bangsa menghasilkan karya. Jadi salah Jokowi di mana? Sikit-sikit salah Jokowi, sikit-sikit salah Jokowi. Apalagi anak-anak Abah, ya, sikit-sikit mobil SMK Jokowi, mobil SMK Jokowi. Kalau kau tak paham, ya kau cari tahu. Mobil SMK itu. Bentar guys, ini kayak kalau nonton kayak Yohana tuh kayak apa ya? Kayak ini lemparnya ke kita gitu. Bukan Joko Widodo yang memproduksinya. Kayak seolah-olah Jokowi hanya mendorong anak bangsa untuk berkarya. Berasa ngomongnya tuh sama kita gitu. Untuk dibuat atau tidak adalah pabriknya, PT perusahaan ya yang membuat mobilnya, bukan Joko Widodo. Apa-apa salah Jokowi. Jadi pintarlah sikit rakyat Indonesia ini. Buat kau lagi. Hanya perempuan yang suka sindir-menyindir, bukan laki-laki. Nggak punya kerjaan lain kau ya selain menebar kebencian, menebar fitnah, sindir menyindir. Apa nggak malu? Katanya berpendidikan tinggi, tapi kelakuan kayak tak punya sekolah sama sekali. Buat Indonesia jangan termakan isu-isu murahan seperti ini. Ya, masalah mobil SMK, pelajari dulu. Tidak ada sangkut paut Bapak Joko Widodo di dalamnya. Karena pembuatan mobil SMK ini bukan tanggung jawab Bapak Joko Widodo. Tapi gimana ya, apapun masalahnya, apapun itu yang dibahas pasti nanti ada kaitannya sama Pak Jokowi. Ya pasti selalu seperti itu. Apa-apa pasti Pak Jokowi lagi ya. Aduh, jadi gimana ya, kenapa harus selalu pada akhirnya Pak Jokowi lagi.
Aduh, oke. Berat juga ya. Memang jadi seorang pemimpin itu berat. Mendapat cacian makian, mendapat kritikan pedas ya. Memang semuanya didapat oleh sang pemimpin. Kembali lagi ke Ferry Amsari ya. Menurut kalian seperti apa video yang barusan kita lihat mengenai Ferry Amsari yang tadi di awal memberi tantangan kepada Presiden Prabowo ya untuk memecat orang-orang terdekat seperti Luhut dan Teddy. Serta tadi ada syaratnya ketika berdialog mengenai Indonesia Gelap maunya disiarkan secara langsung. Dan Pak Prabowo siap untuk berdebat, yaitu syarat dari Ferry Amsari. Kalau menurut kalian seperti apa guys? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!